Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Profesor Hadi dari kelas 2 TIA, mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Kaptek Riau semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai algoritma RSA, kombinasi dan skema QR Code untuk mengamankan data penjualan tiket online. Nah, pada pendahuluan bahwa sekarang tuh sepak bola menjadi populer, olahraga yang populer, dan penjualan tiket itu menjadi seiring berjalan waktu semakin lebih digital. Nah, bagaimana agar penjualan tiket ini tetap berjalan efektif dan aman? Maka diadakanlah penggunaan QR code di dalam penjualan. Sehingga ketika teman-teman membeli tiket dari salah satu e-commerce ataupun website, maka teman-teman akan mendapatkan QR code yang nantinya QR code itu berisi data-data pribadi dalam mendaftar atau mendapatkan tiket tersebut. Yang nantinya ketika teman-teman pergi ke stadion, itu akan di-scan dan dicocokkan dengan data teman-teman yang ada di sistem. Oke, yang pertama, kriptografi. Oke, algoritma kriptografi itu fungsi matematis bahwa dalam untuk menjaga keamanan pesan. Jadi, kripto itu lebih ke mengamankan pesan. Kemudian ada 4 faktor penting dalam mempertimbangkan kriptografi. Yang pertama itu ya pastinya kerahasiaan atau privasi. Lalu ada integritas data, autentikasi yang mana berhubungan dengan eh, untuk entitas dan informasi itu sendiri. Kemudian non penolakan atas layanan tiga di atasnya. Oke, kriptografi juga dibagi menjadi dua. Ada yang klasik dan modern. Nah, yang modern ini bergantung pada kekuatan kriptografi kunci kerahasiaan dalam dalam strategi penggunaan enkripsi ini juga ada dua. Yang pertama asimetris dan asimetris. Oke, kita salah satu ya. Keduanya menggunakan yang pertama yaitu kunci asimetris atau symmetric key. Dari mana untuk symmetric key ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan kripsi. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa enkripsi adalah mengubah teks yang ingin kita sampaikan ke dalam bentuk yang acak. Dan dekripsi adalah membalikkan teks yang acak itu menjadi teks yang ingin kita lihat. Nah, jadi ketika melakukan enkripsi dan dekripsi pada simetrik key, dia menggunakan kunci yang sama, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Nah, lalu apa beda dengan kunci asimetri atau asymmetric key? Pada asymmetric key, itu pada saat enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang berbeda. Ketika melakukan enkripsi, dia akan menggunakan kunci publik yang dimana semua orang dapat mengetahuinya. Tetapi ketika ingin membuka kerahasiaan dari teks yang ingin kita sampaikan ataupun pesan yang ingin kita sampaikan itu, hanya orang yang ingin kita tuju sajalah yang mempunyai kunci itu dan berbeda dengan kunci yang kita pakai saat membungkusnya. Nah, itu yang membedakan antara simetri dan asimetri. Oke. Kemudian ada dalam algoritma kriptografi simetri yang tadi satu kunci, ada dua algoritma itu stream cheaper dan block cheaper. Yang bedanya hanyalah dalam ini memberikan outputnya. Banyak output yang dikeluarkan. Kalau stream cheaper itu sekali-sekali, kalau block cheaper itu bisa sekaligus seblok yaitu 64 atau 128. Nah, dalam algoritma RSA dan QR code ini, maka algoritma yang dipakai yaitu ketika pembentukan kunci publik dan privat itu tuh menggunakan perkalian dua bilangan prima. Yang pertama dia seperti contohnya seperti 47 dan 43. Itu kan sama-sama bilangan prima. Lalu kita akan mencari nilai n yang dimana itu adalah perkalian dari dua bilangan tadi. Kemudian kita mencari nilai m yang mana itu perkalian dari dua bilangan tadi, cuma nilai mereka sudah dikurangkan satu nilai. Kemudian kita akan mencari nilai E yang memenuhi FPB M dengan E itu sama FPB-nya adalah satu, maka yaitu 47 di sini ya. Kemudian kita mencari D juga yang dimana menggunakan persamaan ED sama dengan satu modulus M. Nah,
pasangan kunci EN itu adalah kunci publik dan DN adalah kunci privat. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman langsung mengetahui ya kalau ini adalah asimetri dan menggunakan kunci yang berbeda. Nah, enkripsi algoritma RSA ini menggunakan persamaan C sama dengan ME mod N, yang dimana ini akan mengubah plain text atau pesan dasar atau pesan yang masih tidak dirahasiakan menjadi pesan yang ciphertext atau yang sudah tidak bisa dibaca dan telah dirahasiakan. Nah, contohnya kita akan melakukan enkripsi huruf R. Kemudian pada saat kita mendekripsi atau membuka, nah, ini menggunakan persamaan M sama dengan C pangkat D mod N, yang dimana 453 dipangkat 1319 mod 1519 menjadi 114, yang dimana jika diubah menjadi huruf itu adalah huruf R, yang sama nilai pesan yang disampaikan di awal. Oke, pembagian QR code.